أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu kita untuk hadir dalam kajian Islam online. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabat beliau, serta para pengikutnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya saya Muhammad Fahmi, mewakili penyelenggara acara ini, yaitu Grup Sesi Friends for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Ghazali LC, serta seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kajian tahsin dan tahfiz kita ini merupakan pertemuan ke-20, masih kepada huruf mad dan surah Al-Kafirun. Bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian ini dapat diakses di link YouTube kami, Sesi and Friends. Selanjutnya kajian kita akan diisi materi oleh Al-Ustaz selama kurang lebih 90 menit dengan pemberian materi dan teori diikuti dengan latihan, dan peserta akan diberi kesempatan langsung untuk latihan dengan Ustaz. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Al-Ghazali LC untuk menyampaikan materi. Kepada Al-Ustaz, tafadhol masykur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, sama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa kita raba maupun yang tidak kita rasa. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain yang sudah pernah kita ekspektasikan, ataupun nikmat-nikmat yang tidak pernah kita ekspektasikan dan datang dalam kehidupan kita. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita untuk menggunakan semua kesempatan yang kita miliki ini, semua kebaikan yang kita miliki, semua pilihan yang kita miliki ini untuk kita gunakan baik-baik. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah dengan apa yang kita pilih ini, jalan hidup yang kita pilih, perjuangan yang kita pilih, pengorbanan yang kita pilih, Allah memberikan banyak nikmat kepada kita yang tak putus. Insyaallah. Kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita yang lalu. Yang lalu kita sudah membahas mat. Kita akan tunggu insya Allah share layarnya atau share screen dari materi kita. Yang lalu kita coba sudah sama-sama latihan dan sampai mat atas, mat lazim, harfi musaqqal. Jadi huruf-huruf yang bacanya itu panjang dan dia kembali ke pengucapan aslinya.
Jadi misalnya kalau A dia dibacanya alif, kalau ba dia dibacanya ba, kalau ta dia dibacanya ta, kalau sa dibaca sa, kalau ja dibaca jim, dan lain sebagainya. Karena ada tanda seperti uh, alis, nah, tanda alis itu atau seperti apa namanya, uh, seperti bendera yang berkibar, bendera Nepal yang berkibar. Nah, di sini kita apa namanya, kita bacanya itu kembali ke huruf aslinya. Nah, kalau kita ditanya sama orang, bagaimana artinya ini Ustaz? Nah, artinya menurut ulama tidak ada yang mengerti artinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sebagian orang-orang yang berusaha mengartikan apa arti dari eh, kalimat-kalimat ini. Misalnya kaf ha ain shad itu ada sebagian yang mengartikan. Alif lam mim, alif lam ro ada sebagian yang mengartikan. Tapi sebenarnya pendapat yang paling benar adalah bahwa kita manusia tidak mengerti artinya. Kita tidak bisa mengerti artinya. Nah, kalau kita lihat tandanya di situ, dia bukan tanda fathah, dia bukan tanda dhamma, dan dia bukan tanda kasroh. Makanya kenapa dia dibacanya kembali ke huruf aslinya tapi dibaca panjang. Ini kemarin kita sudah praktekkan. Sekarang kita turun ke bawah ke mata arid sukun. Nah, sini coba kita sama-sama baca apabila huruf mat. Ingat Ki, kalau ditanya Ki apa itu huruf mat? Jawabannya huruf mat ada 3. Alif, waw, dan ya. Jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Nah, saya mau tanya Ki Bapak Ibu. Yang mana ini kalau dari contoh 3 ini? Coba Ki nyalakan mikrofon masing-masing silakan. Kan ada 3 contoh ini. Yang mana yang dimaksud mata arid sukun? Yang mananya coba kita tunjuk. Yang misalnya surah Al-Baqarah ayat 74 yang contoh pertama. Yang mananya ini? Yang ta'malun. Ta'malun. Nah, Kedua mana, Ibu? Yang wow. nah. Yang mana Bapak Ibu? Yang mananya ini? Coba kita baca. Huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwakafkan. Panjangnya 2 sampai 6 harokat. Ta'malun. Ta'malunnya di situ Wow. kita bilang di samping kanannya kita lihat ada tanda alif. Oh, iya. Jadi yang mananya itu Bapak Ibu? Materi sukun. Yang wow. Yang wawnya Bu. Oke, kalau yang waw sama yang ya-nya nasam. Sekarang ini yang alifnya ini yang mana ini? Digofil. Wama. Ya, mutarid sukun Bapak Ibu sekarang kasih usaha Bapak Ibu. Kalau yang waw sama ya yang mana contohnya? Yang dari 2 ini. Contoh ayat kedua dan ketiga. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, mananya yang mat Bapak Ibu? Mananya yang kita sebut mat arid sukun? Sama yang terakhir. Mim mashhadi yaumin azim. Mananya yang mat arid sukun?
allazi kun allazi tad- tad'un Tad'un, Tad'un. tad'un. Nah, jadi tad'un tad'un. Ya. Terima kasih Bu Isma. Jadi lihat kayak Bapak Ibu semuanya lihat kayak di layar sekarang huruf mat yang pertama yang dari contoh itu kan di situ dia huruf alif. Nah, ini di mana matnya Ustadz? Di matnya adalah yang mana Ibu? Betul, kalau di contoh pertama itu ta'malun, ta'malun. Waw mati, kemudian akhirnya huruf nun. Nah, itu betul apa namanya? Betul di situ apa namanya? Betul di situ dia mad arid lisukun. Artinya itu mad arid lisukun Bapak Ibu. Kalau kita baca, kalau kita baca panjang, kalau kita sambung ke ayatnya, itu dia dibaca tetap 2 harokat. Kalau dia di akhir, dia dibaca bisa 2 sampai 6 harokat. Kita punya pilihan. Jadi bisa kita baca wa mallahu bighafilin amma ta'malun 2 harokat. Sama kalau orang-orang baca Al-Fatihah, kadang-kadang ada imam bacanya Alhamdulillahirabbil alamin. Pendek Ji. Cuma 2 harokat. Nah, tapi ada juga kadang-kadang imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Panjang Ki. Ada juga yang panjang sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Min. Itu ya mati terus sebelumnya ada nun. Setelahnya ada huruf nun. Dari situ mat arid lisukun. Huruf atau bacaan yang kita baca yang kalau kita apa namanya kita jadikan itu sebagai akhir dari bacaan tak, kita punya opsi untuk baca 2 sampai 6 harakat. Nah, tapi kalau misalnya kita sambung ke ayatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Mau kita sambung ke ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nggak boleh mungkin lagi baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nggak boleh Maki. Harus kembali ke hukum mat yang aslinya atau mat tabi'i. Sudah paham Bapak Ibu? Iya Ustaz. Ya, sudah paham nih. Yang pertama dulu kita lihat ini contoh yang alif. Nah, ini contoh yang alif ini tidak sesuai sebenarnya ini. Ini kurang sesuai dari yang rata-rata buku yang ada, dari teori-teori yang ada. Nah, yang sesuai ini yang contoh yang waw dan ya mati. Misalnya itu sebagian contoh, misalnya ada ayat syadidul azab. Nah, azab. Nah, itu kalau kita berhenti di situ, alif mati, terus setelahnya huruf satu huruf, azab. Bisa kayak 2 harokat berhenti, 4 harokat berhenti, 6 harokat berhenti boleh. Kalau di sini contoh yang kedua, hadzalladzi kuntum bihi tad'un. 2 harokat kayak berhenti bisa, tad'un. 4 harokat bisa, kasih panjang sampai 6 harokat bisa. Mim masyhad di yaumin azim. 2 harokat bisa, azim. 4 harokat bisa, kasih panjang sampai 6 bisa. Azim. Walaupun, ini ingat ini Bapak Ibu Dek, ada perdebatan ulama dicengkokkan atau tidak. Kayak tad'un. Biasanya Syekh Sudais, beliau bacanya seperti itu. Bapak Ibu tahu Syekh Sudais? Kita tahu Syekh Sudais? Imam Masjidil Haram, Ustaz. Masjidil Haram Ibu. Coba saya kasih contoh bagaimana beliau membaca mat arid li sukunnya.
Nah, ini mad arid li sukunnya Syekh Sudais. Coba kita dengar di Bapak Budi. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Ini Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sudah terdengar jelas tadi Bapak Ibu? Terdengar? Ya, Ya Pak. Ustaz. Nah, beliau itu termasuk Iya, Ustaz. ya, beliau termasuk ulama atau termasuk imam yang membacanya dengan cengkok. Nah, itu memang ada sebagian apa namanya? Qurra'ul Quran atau para ahli Quran yang membacanya tidak seperti itu, yang bertentangan dengan seperti itu. Tetapi apakah boleh? Nah, bagi yang nggak boleh ya boleh, bagi yang tidak tidak. Artinya kita saling menghargai. Kalau ada yang membaca Quran mencengkokkan di akhirnya mat arid li sukunnya ataupun tidak. Jadi Bapak Ibu untuk kurang lebih materi kita pada pagi hari ini mata arid li sukun. Kemudian sekarang kita akan langsung masuk ke dalam jurus latihan membacanya. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini, Bapak dan Ibu semua. Sudah sampai di surat Al-Kafirun. Sudah baca kemarin sampai ayat berapa Bapak Ibu? Ya, 3 Ustaz. Ayat ketiga. Ya, Ibu Mulyana. Kemarin kita sudah baca ayat ketiga. Ingat ini Bapak Ibu ini bisa kita jadikan kuis. Kuis kalau bikin acara, sebutkan ayat yang berulang. Nah, ini bisa kasih masuk surat Al-Kafirun bisa, kemudian surah Ar-Rahman bisa, dan di surat-surat yang lain juga banyak sekali ayat-ayat yang berulang. Nah, termasuk ini salah satunya Al-Kafirun. Ingat juga kalau kita mengajarkan anak ta atau pasangan ta atau cucu ta menghafal surah Al-Kafirun, ingat patokannya bahwa berulang itu ayat ketiga dan kelima. Jadi nanti kalau dia sudah sampai ke ayat kelima, nah dia harus mengingat-ingat bahwa sudah selesai nih ayatnya ini suratnya. Karena biasa ada orang sampai ayat kelima, tapi utar lagi ke ayat keempat. Padahal harusnya sudah ending nih, sudah finish ke ayat ke-6. Nah, salah satu caranya kita latih orang kalau mau menghafal surah Al-Kafirun atau apalagi kalau usianya usia sudah senior yang kadang-kadang lupa, kasih tahu bahwa setelah ayat kelima itu penutupan ayat yang artinya adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, biasanya kalau kita kasihkan bantuan terjemahan seperti itu, nah biasanya orang akan mudah untuk menghafalkannya. Oke? Nah, jadi sekarang kita insya Allah akan sama-sama masuk mana namanya bacaan surat kita ini. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu anggaplah ini kita punya 6 ayat, terus setiap akhir ayat kita berhenti di sana. Pertanyaannya, ada berapa kaidah mata arid lis sukun yang bisa diterapkan ketika kita berhenti dari masing-masing ayat? Ada berapa kaidah mad arid lis sukun yang bisa kita terapkan dari surah Al-Kafirun ini? Kalau kita berhenti di setiap ayatnya. Jadi kan ada 6 ayat ini Bapak Ibu. Nah dari 6 ini ada berapa yang bisa dipraktekkan teori mad arid lis sukun untuk akhir ayatnya? Ayat 1. Yo Bapak Ibu. Ayat 1, 1. 2.
Alif Kalau berhenti di akhir ayat saja dulu Bapak Ibu. Fokus dulu ke akhir ayat. akhir Yang ayat bisa 1 dijadikan, ayatnya Ustaz. Ayat yang 6 bisa, Ustaz. yang bisa Ayat 1, dijadikan 2, dan ayat 6. Ibu Mulyana jawabnya ayat 6. Siapa lagi yang mau jawab? Ada 3 Ustaz. Ibu Asriati 3. Iya. Berapa saja Ibu? Ayat 1, 2, dan 6. Ya. Mat wau, dan ya. Oh, dan ya. Ada lagi yang lain? Yang mau jawab? Nah, jawabannya yang betul Bapak Ibu adalah ada 3 kalau akhir ayatnya yang bisa dijadikan matarid lisukun. Ayat 1 alifnya. Ya, jadi ta'budun waw mati terus akhirnya sebelum berhenti ada waw mati. Nah, Iya. itu bisa dijadikan mat tabi'i. Matarid lisukun. Alif sukun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafirun 2 harokat boleh. Kafirun 4 harokat boleh. Oke, baca sampai 6 harokat boleh. Ayat 1 dan 2 sama-sama waw mati. Ayat ke-6 juga waliyadin. Nah, itu kita baca 2 harokat pas akhir, 4 harokat, 6 harokat, semuanya boleh. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba kita lihat ayat yang ke-3 dan ke-5. Ke-3 atau ke-5 atau ke-5. Oh iya. Kalau misalnya di situ mau kita berhenti, itu juga bisa. Wala antum abidun. Kalau apalagi orang pendek nafasnya. Wala antum abidun. Nah, itu bisa dijadikan juga mat arid disukun kalau berhenti di tengah-tengah ayatnya. Karena rata-rata orang kuat nafasnya karena tadi kita ingat penjelasannya bagaimana? Kalau tas sambung tidak berhenti di situ, dia harus hukumnya dibaca biasa. Jadi harus dibaca 2 harokat saja. Wala antum abiduna ma a'bud. Jadi, Bapak Ibu Dek, Kalau itu di sana apa Ustaz? Bertanya lagi. Berarti kalau kita bersini abidun, kita mengulang lagi dari awal Ustaz? ya. Sebenarnya kalau secara arti, Iya. wala antum dan tidaklah kalian abiduna menyembah, kalian menyembah ma'abud, apa-apa yang aku sembah. Sebenarnya secara arti kalau berhenti di abidun, mau kita lanjut ma'abud, benar artinya. Cuma kurang afdol kalau kita potong lebih afdol langsung kita baca wala antum abiduna ma'abud. Nah, tapi jangan pendek nafas apa namanya, terus kita sambungnya itu tidak pakai wala, tapi langsung masuk antum abiduna ma'abud. Bayangkan Bapak Ibu salah mulai setelah kita berhenti terus kita sambung lagi dari ayat yang sebelumnya, tapi salah tempat berhenti itu bisa mempengaruhi artinya. Kalau ayat ketiga dan kelima ini kan artinya dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Tapi kalau salah sambung tiba-tiba baca abud, langsung tak balik artinya. Kalian menyembah apa yang aku sembah. Nah, karena kita kasih hilang dan tidaklahnya dikasih hilang. Jadi kalau tetap pendek nafas tarik nafas kita ulangi dari awal. Nih, tapi dari awalnya jangkit dari antumnya karena beda nanti artinya. Kita Ya, Mulyana. Nah, sekarang kita akan baca ayat ke-4 sampai ke-6. Nah, karena kemarin ayat 1 sampai 3 sudah pada oke, mantap. Jadi nanti ini sama-sama kita baca dari awal sampai akhir. Tapi kita sekarang akan fokus ayat 4 sampai ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ana
ma abadtum. Pertanyaan saya untuk Bapak Ibu semuanya. Apa maksudnya itu di atasnya ana ada tanda nol? Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Dibaca langsung Ustadz. Maksudnya itu dibaca langsung bagaimana Ibu? Huruf Tidak dipanjangkan. Tidak dipanjangkan. apanya tidak dipanjangkan? Huruf nun. Nun. Huruf nunnya. Jadi kalau ketemu huruf ada tanda matnya, terus di atas huruf matnya itu di mana? Di alif itu, lihat Ki. Ana. Nah, seharusnya kan dibacanya wala ana abi, tapi tidak, karena ada tanda nol itu berarti dia tidak dibaca panjang. Wala ana abidum ma'abattum. Oke, ayat keempat selesai. Abattum, kadang-kadang ada orang baca, nah lupa kina baca abattum biasa. Aduh. Nah baca biasa A-nya. Harusnya dia dibaca ain. Abattum. Terus ada juga ada yang baca ma'abidum ma'abadatum. Nah ini Bapak Ibu tidak dibaca abadatum, tapi dia langsung masuk ke huruf ta. Abtum. Di ayat kelima. Wala antum, nun mati ketemu ta didengungkan, dibaca sama. Apa nama hukumnya Bapak Ibu? Ikhfa hakiki Ustaz. Ikhfa. Di ikhfa, nun mati ketemu ta. Wala antum abiduna ma a'budu. Tarik nafas tak kalau udah kuat. Di wala antum abiduna ma a'budu. A'budu. Ingat Ki, a biasa dulu kamu letak a, terus baru cengkok setelahnya. A'budu. Kenapa dibaca buda? Kenapa bukan bud? Kola. Kola apa Bapak Ibu? Kola kupro. Kola kubra atau kola mantap. Nah sekarang yang ayat terakhir, lakum dinukum. Dilihat Ki, da kasroh ketemu ya mati. Apa namanya itu Bapak Ibu? Mat apa? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Mat asli atau panjang yang tabiat aslinya. Mat basic, panjang basic ini yang paling basic. Kasroh ketemu ya mati. Jadi harus dibaca 2 harokat itu Bapak Ibu. Nggak boleh dibaca lakum dinukum waliyadin. Tidak. Harus dibaca lakum dinukum. Harus ada turunan 1 kali. Dinukum. Nah ini lagi yang paling banyak bahas salah ini. Yang mana yang benar Bapak Ibu? Saya pakai waliyadin atau waliyadin. Waliyadin. Pernah Ki dengar orang baca waliyadin? Sering. Biasa. Sekali dengar. Kadang-kadang konon juga ada imam yang baca begitu. Lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh. Harus baca sesuai bagaimana diturunkan. Waliyadin. Diku artinya kepemilikanku. Makanya di situ artinya agamaku, bagimu agamamu, bagiku kepemilikanku agamaku. Li itu kalau dalam bahasa Arab artinya kepemilikanku, milikku. Nah, kita baca waliyadin, hilang itu artinya milikku. Hilang Ki, artinya milikku. Karena li dalam bahasa Arab artinya kepunyaanku. Jadi kalau orang yang baca waliyadin, salah Ki. Nggak bisa Ki, karena dia merubah arti. Dan cara baca juga yang keliru.
Bapak Ibu sudah mengerti? Insyaallah Ustaz. Jadi nanti semuanya nanti akan saya sebutkan beberapa nama yang akan membaca 3 orang pertama. Nah, sekarang saya akan kasih contoh membaca dari ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, bukan kul biasa di qul pakai qaf. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliya din. Oke, Bapak Ibu. Sekarang siap-siap Ki. Yang pertama nanti akan baca Ibu Mulyana Adam. Kemudian Ibu Yusma. Kemudian Ibu Asriati. Siap-siap gelombang kedua nanti Ibu Dwi, Ibu Ira, dan Ibu Riddah. Dek, yang gelombang kedua. Oke. Sekarang yang gelombang pertama dulu. Ibu Yusma silakan. Ada Ibu Yusma? Mulai dari ayat 1, Ustaz. Iya. Silakan Ibu. Jadi kalau dari ayat 1 Ki, Bapak Ibu semuanya harus Ki baca basmalah, Dik. Iya. Silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Mantap. Mantap. Lanjut Ibu. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abidu. Wala ana 'abidum ma abadtum. Ulangi dari ayat 3 Ibu. Fokus Ibu Yusma. Dari ayat 3 Ustaz. Iya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Mantap. Wala ana 'abidum ma abad. Coba kita lihat Ibu, wala ana atau wala ana? Wala ana. Nah, Ibu tadi bacanya A-nya panjang 2 rokat. Harus Iya, biasa ana. Iya. Wala ana 'abidum ma abadtum. Nah, Wala antum 'abiduna ma a'bud. antum Lakum atau antum? antum. Wala antum. Berdengung 2 harokat atau 1 harokat? Wala antum. Berapa harokat itu Ibu?
Berdengungnya antum 2 harokat. Wala antum. Antum. Tidak boleh ki antum langsung, tidak boleh. Wala antum. Antum. Coba Ya, Ibu, Ustaz. ini ayat kelima. Wala antum abiduna ma a'bud Contoh. lakum lakum dinukum waliyadin. Jadi sudah oke. Saya tadi yang koreksi Ibu harus kita perhatikan baik-baik di. Sekarang coba kita ulangi lagi nih yang tadi yang saya koreksi ayat 2 coba Ibu. Baca Ki dari akhirnya saja. Ma ta'budun. Coba Ki. Ma ta'budu ma ta'budun Budun. Kayak tertahan Ibu. Pas keluar Ki. Ma ta'budun. ma ta'budun. Nah, kayak gitu Budi. Habis Ya itu Ustaz. ayat yang keempat. Wala ana abid. Coba Ki. Wala ana abidu. Wala ana atau wala ana. Oh iya. Wala ana. Nah, Wala ana abidum ma abattum. masih panjang Ibu baca huruf A-nya. Dia dibaca pendek. Wala ana. Coba kita lihat di situ A yang ada hamzanya itu, Ibu. Setelah huruf wala. Coba kita lihat di situ. Saya tanya Ki, apakah A-nya itu 2 harokat atau 1 harokat? Ana 1 harakat. Ya, jadi A-nya itu, Ki A-nya jangan sampai Ki baca 2 harokat. Coba ulangi. Wala ana abidum ma abattum. Mantap. Sekarang ayat yang terakhir. Yang kita potongan ayat yang terakhir. Wala antum Wala antum abiduna ma a'bud. a'budu atau a'budu. Biasa dulu atau langsung huruf ain? Wala antum abiduna ma a'bud. Biasa dulu baru ain, Ustaz. Cocok, Bu? Gitu, Bu, Di? Iya. Ayat yang tadi sudah Iya, oke, sudah Ustaz. mantap. Perhati, sudah dikoreksi. Ya, Ayat Ustaz. kedua kalau berhenti Ki, yang kita tahan komputer sebentar saja. Ta'budun. Habis itu ayat ketiga dan kelima, antum. Nun mati ketemu ta harus dengung. Dan ini yang paling inti, yang paling tadi Ibu fatal sekali, wala ana. Bukan ana, bukan tapi wala ana. Wala ana. Iya, Ustaz. Jadi, terima Ya, kasih. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Iya, syukur. Sama-sama Ibu. Selanjutnya silakan Ibu Asriyati. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Ibu, Di. Sebentar tadi. Tidak angkat bela. Asisten cara sehat. Sedang kau bela dokter. Ya kan, boleh ikut bersama bisa kalau kali. Silakan Ibu Asriyati. Iya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya
ayyuhal kafirun. Kafirun, bukan kanya jangan ke, tapi Qul ke. ya ayyuhal kafirun. Nah, mantap. Lanjut. La a'budu ma ta'budun. Ya, Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. kasih lama sedikit. Wala ana abidum ma dumma. Wala ana abidum ma abattum. Mantap. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud atau a'bud? A'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagi baca cepat ayat 6. Lakum Lakum dinukum waliyadin. pertanyaannya untuk ibu-ibu semua. Ibu-ibu semua. Dan Ibu Asriati juga. Iya Ustaz. Gimana yang betul bacanya? Lakum dinukum. Lakum dinukum. Aman. Atau lakum dinukum waliyadin. Setelah mim mati, apakah boleh dengung atau tidak berdengung? Betul betul. Ngom. Ya, berdengung. Yang berdengung itu yang mana? Mim mati ketemu huruf apa? Ba. Ba dan Mim tanwin. mim. Mim mati ketemu sama mim mati ketemu mim. Hanya itu saja Bapak Ibu yang boleh dengungkan. Tapi kalau ini mim mati ketemu da, mim mati ketemu wa, harus dibaca langsung. Tadi Bu Asriati masih berhenti sejenak, atau ada jeda atau ada panjang sedikit. Nah itu tidak boleh langsung lakum dinukum waliyadin. Iya Ustaz. Coba Ibu. Lakum dinukum waliyadin. Kasih terbalik lagi. Waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Iya. Kemudian jadi perhatikan kita di PRTA. Yang pertama tadi PRTA di mana? Firun, bukan ke Firun di Al-Kafirun ya Ustaz. Nah, terus yang kedua, mana tadi yang kedua? Ma'abud. Nah, Ma'antum. antum abiduna ma'abud. Ma'abud. Ya Ustaz. Jadi bukan a'bud, tapi Iya. a'bud. Ma'abud. Nah, yang ketiga ini tadi. Lakum Lakum dinukum. wali. Nggak boleh kasih dengung, harus langsung dibaca. Iya Ustaz. Jadi, Iya terima Ustaz. kasih Bu Asriati. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga, Ibu siapa? Ibu Mulyana Adam. Nah, Ustaz. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La. Nah, Ustaz. Ya, mantap. Lanjut.
La a'budu budun. Nah, sekarang Ibu Iya. kasih cengkoki huruf ain ta. La a. Jadi bukan a biasa tapi a. Budu mata. Bukan tak biasa tapi ta'budun. Huruf Nah, bunyi. La a'budu ma ta'budun. Nah, bukan te. Te. Yang mana yang betul Ibu? Te atau ta'budun? Ta'budun. Ta'budun. Kaki mulut tadi waktu bilang Iya. huruf ta. Ma Ta'budun. ta'budun. Nah, ayat ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, Wala ana abidum ma abattum. wala Wala antum abiduna ma a'bud. a'bud atau a'bud. 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 Bukan o. Bukan o, Bu. Tapi buka ki mulut. A'bud. A'bud. Nah, Wala antum abiduna ma a'bud. nah, Lakum dinukum waliyadin. Mantap. Jadi Ibu Mulyana Ustaz. ingat PR tadi. Yang pertama ta'budun Nah, dan Ustaz. a'bud. Nah, PR nanti Ibu Mulyana adalah huruf ain mati. iya, saya memang kurang di situ, Tat. Belajar terus. Iya, ada apa-apa Jibu, kita latihan. Ingat Ki, rekam suara ta. Ibu-ibu Iya, nah. semua, tadi juga Ibu Isma dan Ibu Sriati, kalau ada PR ta, tandai Ki di Al-Quran ta masing-masing, terus rekam suara ta. Rekam, terus kita dengarkan progres ta setiap hari. Siapa tahu di hari kedua, ketiga, berbeda nih, bisa Miki perbaiki itu ke apa namanya kesalahan tak yang sebelumnya. Nah, Iya, kenapa Tat. direkam? Supaya kita tahu sendiri bagaimana itu kita berproses. Nah, jadi yang pertama tadi PR-nya Ibu, di ayat kedua a'budu sama ta'budun. Jadi semuanya huruf ain. Iya, Tat. Nah, coba di ayat ketiga sama juga sama kelima di huruf ain mati lagi. A'bud. A'bud. Coba Ki ulangi ayat keempat Ibu. Nah, Ustaz. Iya. Keempat. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Di abiduna. Kemudian huruf ain. Iya, Ustaz. Lebihnya sudah oke. Saya Budi. Iya, Ustaz. Syukur, Budi. Ustaz. Iya, Afan Ibu Mulyana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan dari kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini ada Ibu Dwi, ada Ibu Frida, dan Ibu Ira. Sebentar saya baca chat dulu ini. Ukti Frida. Oh iya. Dan kakak-kakak di sini kalau aku panggil Ibu tidak apa-apa. Jadi anggap Miki ini lagi di bank. Jadi dipanggil Ibu Ki. Ya. Yang pertama dulu silakan Ibu Dwi. Dwi mana Ibu Dwi? Oke, Ibu Dwi tidak ada. Silakan Ibu Ira. Iya Pak Ustaz, baik. Oke, silakan Ibu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا Atau biasa dulu. A'budu. A'budu. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bacanya Ibu Ira sudah bagus. Jadi tadi di ayat ketiga dan kelima, ayat akhirnya saja Ibu Di. Hati-hati Ki, jangan sampai langsung Ki ucapkan huruf ain di awal. A biasa, a'budu. Karena andai kadang-kadang orang bacanya abidu nama abud tidak boleh. Kalau langsung Ki abud itu berarti dari awal memang kita pakai ain. Nah, tapi kalau sini tidak. Biasa dulu a'budu. Ya, Ustaz. Ya. Coba kita terakhir ayat kelima. Yang kelima. Ya. Wala ya. Ketiga atau kelima bebas juga. Penting ayatnya yang itu yang kita ambil. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini sudah bagus nih. Tadi masih agak tercampur Ki waktu di awal. Coba Ki sekarang baca ma'abud. Nah, itu Budi. Pertahankan bacaan Ibu Iradi. Udah bagus nih. Yang lain tinggal itu tadi saja. Harus hati-hati. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Ibu sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Frida sudah siap? Nah, Ustaz. Iya. Silakan Ibu Di. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba kasih jelas sedikit Ibu. Ayyuha. Hanya kita kasih keras sedikit. Ayyuhal. Tekan sedikit lagi Ibu. Qul ya ayyuhal kafirun. Mantap. Nah, Ustaz. Mantap. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ibu Frida ini pertama kali kita datang? Iya. Iya. Ibu Frida punya PR 1.
Ada cermin di depan tak atau HP? Coba kita buka kamera yang bisa kita model selfie atau di depan cermin langsung. Coba ya. Nah, PR tak di huruf ain saja. Selebihnya bacanya sudah bagus. Sekarang baca Ki huruf ain. Ingat Ki, ketika kita baca huruf ain, contoh ayat ketiga atau kelima. Wala antum abiduna. Nah, itu harus terbuka. Abidun, tidak boleh tidak boleh abiduna, abidun. Tidak boleh meringis, tapi harus terbuka. Abidun, harus terbuka mulut. Abiduna. Abiduna. Nah, jangan sampai kayak abiduna, tapi harus terbuka. Abiduna, bukan abiduna. Nah, Ustaz. Jadi coba kita ulangi ayat ke sama juga kalau kita sukun di ayat kedua. Wala a harus terbuka a karena sebelumnya apa? Sebelumnya fathah. Terus ada juga fathah yang kedua ta'budun. Tak boleh kita ta'budun, bukan ta'budun, bukan a'budun, tapi ta'budun a'budun. Nah. Bisa rasakan bedanya? Iya. Nah, sekarang coba Ki baca, lihat Ki posisi bibir tak di cermin, di kamera, ayat ketiga, pas kita baca huruf ain yang berharokat ataupun huruf ain yang sukun. Coba Ki baca ayat kedua dulu. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, gitu Budi. Jadi kalau tadi itu masih terdengar kita bilang kurang terbuka. Sama taknya juga tadi masih ta'budun, harusnya ta'budun, ta'budun. Ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Mantap. Sekarang ayat keempat, coba. Sini ada dua ain di sini. Wala ana abidum ma'abattum. Abattum. Buka kali mulut tak? Abattum. 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 Nah, itu saja. Huruf ain. Jangan sampai Ki terbaca huruf e. Karena memang ada kadang-kadang yang kita nyamannya sudah begitu, tapi biasanya rawan kita terpeleset kedengarannya huruf E malah. Nah, jangan sampai ada bacaan tak yang fathah terdengarnya seperti huruf E. Selebihnya bacaan tak sudah bagus nih. Pertahankan bacaan tadi Ibu Frida, berarti Kak Frida. Nah, pertahankan bacaan tak Kak Frida. Jadi iya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Frida. Selanjutnya silakan. Ya. Terima kasih Kak Frida. Selanjutnya silakan. Tadi Ibu Dwi Hartini sudah ada? Belum. Nah, sekarang kelompok yang ketiga yang akan baca ada Ibu Rini, ada Ibu Tafti ini atau Bapak Tafti? Ibu Tafti. Ibu Tafti, Ustaz. Ibu Tafti. Ibu Tafti dan Ibu Sri Rezeki. Ya. Silakan Ibu Rini. Ya Ustaz. Ya. Siap Ibu? Siap Ustaz. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya, mantap Ibu. Pertahankan bacaan kita Ibu Rini di. Nah, Iya, terima kasih ada Ustaz. satu PR Ibu ini. Iya, Tadi baca ayat ke-6, tak potong-potong. Lakum dinukum waliyadin. Nah, tidak iya boleh Ustaz. potong dia. Harus Iya, baca kisambung. Lakum dinukum waliyadin. iya Ustaz. Coba Ibu ulangi. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Kita bisa merasa toh Ibu. Iya Ustaz. Nah, jadi setelah ini Ibu praktik banyak-banyak di ayat ke-6 ini. Coba kita sekarang baca ayat ke-6 2 kali. Tapi tidak boleh potong-potong. Ya Ustaz. Lakum dinukum waliyadin. Nah, Lakum dinukum waliyadin. mantap. Sekali lagi Bu. Lakum dinukum waliyadin. Nah, begitu Bu Dik. Ya Lebihnya Ustaz. sudah oke. Ini coba kita baca ayat kedua Ibu. La a'budu ma ta'budun. Hati-hati Ibu Dik, jangan sampai a'budu tapi a'budu. Ya, Gitu Bu Dik. ya Ustaz. Selebihnya kita jaga bacaan kita. Terus apa namanya? Yang tadi PR-nya Ibu yang bahaya ini kalau kita baca terpotong-potong. Harus Ya, baca langsung full. ya Ustaz. Sama Syukran, PR yang Ustaz. terakhir. Yang terakhir buat Ibu. Karena tadi ku dengar Ki bingung. Jadi Oh, mirip-mirip bacaan. mirip bacaannya. Jadi PR adalah silakan Ki latihan membaca sambil lihat teksnya. Itu juga salah satu cara supaya kita tidak bingung, supaya kita enak hafalan tak. Caranya adalah Bapak Ibu buka Ki itu mushaf, terus baca Ki berulang-ulang, terus lihat Ki letaknya. Nah, di situ kita nanti bisa terbantu. Oh, kalau wala'ana ini tengah-tengah Ki. Kalau lakum dinukum di akhir Ki. Nah, jadi dia akhirnya otomatis itu kalau kita baca wala antum abiduna ma'abud, lalu ke ayat ketiga langsung kita terpikir ayat keempat, oh berarti dia yang baris kedua. Apa itu baris kedua? Wala ana. Ibu Dik? Iya Ustaz. Ayat ke-3 dan 5 sama Ustaz ya. Iya, ayat ketiga dan 5 sama persis. Sama persis. Nah, menurut tafsiran ada penekanan dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan sama kita. Jadi memang ini juga bukan membingungkan Ibu Di, Bapak Di, karena kita semua rata-rata kita semua mengajar di sini, kita akademisi dan belajar, kita pasti mengerti ada namanya teori repetisi. Untuk kadang-kadang gunanya untuk penekanan, entah itu penekanan karena apa namanya peringatan atau memang mau didoktrinkan sesuatu itu, makanya dia repetisi. Nah, Allah juga begitu memberikan statement penekanan di sini. Itu dia Bapak Ibu Dik. Iya Ustaz. Terima kasih banyak. Itu tadi PR tadi. Dijaga Ya. kualitasnya karena bacaan tas selebihnya sudah bagus. Tinggal Syukran, berhenti Ustaz. tadi. Iya. Iya, sama-sama Ibu Rini. Iya. Silakan Ibu Tafti. Iya, Ustaz. Ibu Tafti, tahu Ibu berapa kali pakai hati? Iya. Baru 1 kali nih, Ustaz. Baru 1 kali. Sempat itu hari, Ustaz, tapi sempat terputus. Oh iya. Berapa pekan tidak ikut. Iya. Iya, karena yang nama-nama baru ini
Ibu Tafti sama tadi Kak Prida. Nah, silakan Ibu Tafti. Iya. Siap, oke? Iya, Ustaz. Ya, silakan baca Ibu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, alhamdulillah. Udah bagus bacaan tak, Ibu Tafti. Coba baca sekarang Ibu Tafti. Ayat ketiga. Iya, Ustaz. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud atau a'bud? A'bud. Apa hukumnya itu Ibu Tafti kalau huruf da di akhir? Qalqalah. Ya, qalqalah kubra atau sughra? A'bud. Qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Jadi qalqalah kubra dia harus dipantulkan. Dipantulkan artinya dia tidak boleh dibaca a'bud. Tadi Ibu saya dengarnya masih tipis kita bacanya a'bud. Nah, kasih tebal lagi sedikit a'bud karena qalqalah itu artinya memantulkan. Jadi harus kita pantul huruf a'bud. Bud. Coba ulangi lagi Bu. 2 kali Bu, Dik. Baca ayat 3 dan ayat 5. Iya. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Mantap. A'bud. Coba a'bud. A'bud. Mantap. Itu Ibu, Dik. Iya, Jadi Ustaz. siapa namanya? Ibu Tafti pertahankan bacaannya. Itu tadi powernya Ibu Tafti. Qalqalah kubronya yang harus kita pertegas lagi. Jadi, Iya, Ustaz. sudah oke. Iya. Syukran, Ustaz. Terima kasih Bu Tafti. Dan kan bacaan tak. Terima kasih. Selanjutnya silakan Ibu Sri. Ibu Sri. Ya, nak Ustaz. Ya, silakan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum.
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ibu, Ibu Sri sudah pertemuan keberapa? Baru pertama ini Ustadz. Iya, namanya juga baru ini saya baca Ibu Sri. Ya, Ibu Sri, apa namanya? Bacaan kita sudah bagus nih, alhamdulillah. Kita pertahankan di bacaan kita. Sekarang coba kita baca ulangi ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Nah, sebenarnya dia tidak terlalu krusial, tetapi ketika kita baca semua tanda fathah harus sempurna buka mulutnya. Jadi la, la. Nah, tadi itu le, le. Coba kita ulangi. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Sudah betul nih tadi, sudah oke nih. Nah, sekarang kita coba fathah yang kedua. Fathah yang kedua. Wala antum. Ayat ketiga coba Ibu. Tapi kita fokus ke fathah tadi Ibu. Nah, Ustaz. Wala antum abiduna ma a'bud. Lagi Ibu. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, mantap. Sudah oke Bang Budi. Itu saja PRT. Dia butuh untuk kita buka saja. Kita buka saja pengucapannya supaya dia sempurna dan dia tidak boleh terdengar huruf E. Dia? Ya. Nah, Ustaz. Itu saja Budi. Ya, syukron Ustaz. Bacaan tak. Sama nanti Ya, kalau kita baca apapun, kalau ada fathah, pokoknya jangan sampai dia terdengar huruf E. Selebihnya kita usahakan untuk disempurnakan pengucapannya. Tidak boleh terlalu besar juga kita buka mulut, tetapi jangan sampai dia terdengar seperti huruf E. Ya, ya, nah Ustaz. Syukron Ustaz. Iya, sama-sama Ibu. Selanjutnya ada dua yang belum baca, Ibu Aida dan Kak Fahmi. Sebentar, tapi saya izin dulu sebentar sekali, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidun ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Afwan Bu, Ustadz sedang izin sebentar.
Ya, silakan Ibu Aida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu Wala, wala Ibu. wala Harokat, antum tahan Ki, 2 harokat. Wala antum, antum. wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'biduna wala ana wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bentar, Ibu. Ibu Aida, pertemuan keberapa mungkin ini, Bu? Kayaknya 5 kali. Pertemuan kelima, Ibu Di. Ibu Aida, tadi saya dengar meski masuk ayat keempat bingung. Jadi PR-nya Ibu Aida yang pertama harus banyak-banyak membaca Al-Kafirun tapi lihat teks Ibu Di. Iya. Jadi nanti ketika kita masuk ke ayat keempat, masuk ayat ketiga, selesai baca ayat ketiga, kita tidak bingung baca ayat keempatnya. Jadi Iya. kita masuk lagi ke ayat kelimanya. Selebihnya bacaannya Ibu sudah bagus, tinggal itu tadi pas baca antum kurang didengungkan 2 harokat. Oh ya. Coba lagi latihannya yang dengung-dengung ini. Coba baca 2 kali, 2 ayat ketiga dan kelima. Coba. Ketiga dan kelima Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala antum a'biduna ma a'budu. Jadi baca itu bukan antum, bukan antum, bukan mati n, bukan antum, tapi dia hampir kayak ng. Antum, antum. Coba. Wala antum abiduna ma a'budu. Wala antum abiduna ma a'budu. Jadi kalau kita masuk ke dalam tanwin, nun mati ketemu huruf-huruf terutama huruf ikhfa, dia memang tidak boleh dibaca mati n. Dan kadang-kadang bacanya mati n, antum. Dari harus dibaca, apalagi kalau ikhfa itu artinya samar-samar. Samar-samar, dia tidak terlalu engage, Bu, tapi dia dibaca harus ada seolah-olah hampir ng. Iya. Ini, nah sekarang saya mau dengar Ki, coba ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abattum. Nah, yang kedua. Maaf Pak Ustadz, karena saya tidak pakai kacamata ini. Kacamata saya lupa di kamar. Iya, tidak apa-apa Ibu. Tidak lihat paling kecil. Iya, tidak apa-apa. Dari progres pertemuan sampai kelima, ada satu yang saya perhatikan Ibu, jadi semakin konsen terutama di huruf ain. Ini Bu, yang dulu
Kadang-kadang terbacanya terlewat, Ki. Bukan huruf Ain dibaca, tapi huruf A. Iya. Jadi setelah ini sama lagi PR yang kedua buat Ibu. Setiap ada huruf A atau baca surah yang mau kita permantap, ampi suara tak baru perhatikan baik-baik. Oke, saya sudah sempurna di huruf A. Saya sudah sempurna di huruf A, sudah sempurna di huruf A. Maksudnya tadi ayat keempat, waktu tadi Ibu baca pertama, sudah benar, sudah oke baca anta. Ketika mau masuk huruf A, Ibu langsung kayak proses lagi. Nah, baru baca masuk. Jadi salah satu latihannya adalah banyak-banyak baca surah ini termasuk Al-Kafirun yang banyak huruf A-nya. Sehingga nanti kalau kita masuk ke dalam surah-surah yang lain, sudah ini ketika kita masuk huruf A. Tidak begitu loading-loading sedikit, tapi langsung ana abidum ma'abattum. Selebihnya sudah oke, sudah mantap. Pertahankan bacaan Ibu Aidadi. Ya, syukran Ustaz. Sama tadi ikhfa nun mati ketemu ta. Terima kasih Bu. Terima kasih Kak. Silakan terakhir Pak Fahmi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد دينكم ولي دين. Kak Fahmi ada ber-PPR ini. Yes. Pertama itu Kak Fahmi, coba Ki antum. Baca Ki antum. 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 Jadi bukan antum, tapi antum. Dan bukan mati n, tapi antum. Antum. Nah, mantap. Mungkin tadi saya tidak terlalu jelas dengarnya, tapi harus perjelas lagi. Yes. Perjelas lagi. Jadi, yes. Coba yang kedua, a'budu, bukan a'budu. Ini bukan mulut tak a'budu. A'budu. Lagi? A'budu. Lagi? A'budu. Sekarang baca ayat 3 dan 5. Wala antum ma'abiduna ma a'budu. Lagi ayat kelima. Wala antum ma'abiduna ma a'budu. Jadi itu JPR tak. Jangan sampai kita baca mati N, harus lebih tegas lagi antum. Yang kedua ma'abudu. A'budu. Yes, ini kita baca a'budu. Terbuka mulut tak a'budu. A'budu. Selebihnya sudah oke. Pertahankan bacaan tadi. Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Bapak Ibu terima kasih atas waktu tak. Mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini dan membaca doa secara bersama-sama untuk kebaikan kita semuanya, kelancaran kita semua, keberkahan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami.
Semoga kami mampu mensyukuri semua nikmat yang Engkau berikan kepada kami, nikmat yang kami lihat, yang kami rasa, maupun yang tidak kami lihat, ataupun yang tidak kami rasakan secara sadar. Mudah-mudahan kami, Allah, bisa senantiasa mendapatkan nikmat-nikmat hingga surga-Mu nanti, Allah. Jauhkanlah kami, Allah, dari rasa tidak bersyukur, Allah, dan semoga kami bisa kembali bersyukur ketika kami lupa bersyukur. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami. Maafkanlah kami, Allah, atas kesalahan kami, Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersemangat dalam bertaubat, ya Allah, dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang kami pernah lakukan. Sembuhkanlah kami yang sakit, ya Allah. Sehatkanlah dengan baik, ya Allah, kami yang sedang sehat, ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit, ya Allah. Jauhkanlah kami dari keburukan-keburukan, ya Allah. Mudah-mudahan kami, Allah, yang masih hidup ini, Allah, bisa menggunakan waktu sehat kami untuk ilmu, untuk ibadah, untuk menjaga kesehatan mental dan fisik kami, Allah. Dan mudah-mudahan bagi kami yang sakit, ya Allah, diberikan kesabaran untuk masa pemulihan dan semangat juang dan tidak putus asa dari rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan keluarga kami yang telah mendahului kami, Allah, Engkau berikan kelapangan kubur, rezeki berupa cahaya kubur, dijauhkan dari azab kubur, diterima segala amalan dan diampunkan segala dosa dan kesalahannya, Allah. Mudah-mudahan kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kami sayangi tersebut di surga-Mu nanti, ya Allah. Lancarkanlah urusan dan pekerjaan kami, ya Allah. Sekolah kami, ya Allah. Ibadah kami, ya Allah. Semua aktivitas kami, ya Allah, di rumah, di tempat kami berjuang, ya Allah, dan dimanapun itu, ya Allah. Berikanlah keberkahan, ya Allah. Berikanlah keselamatan bagi kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami bisa terus belajar di tempat-tempat kami berjuang, di tempat-tempat kami hidup, ya Allah. Mudah-mudahan keluarga kami, ya Allah, mampu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kami bisa menjalin komunikasi yang nyaman dengan keluarga inti kami. Kami bisa menjalin komunikasi dengan keluarga besar kami. Dan kami bisa saling belajar, saling menyemangati, saling bangkit untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jagalah komunitas kami ini, Allah. Jagalah kampus kami, Allah, ya Allah. Jagalah alma mater kami, Allah. Jagalah para ibu-ibu dosen, sivitas akademika, semua karyawan dan juga mahasiswa-mahasiswa, ya Allah. Mudah-mudahan kami senantiasa berada dalam ridho dan kasih sayang Allah untuk mencapai cita-cita luhur dan mulia di dunia dan di akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas kesalahan kata dan waktu. Selanjutnya kita akan kembalikan kepada Kak Fahmi dan nanti akan ditutup oleh Kak Fahmi. Silakan Kak Fahmi. Syukran, Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalasnya dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin. Bila liqa, sampai berjumpa lagi pada pekan depan di jam yang sama insyaallah. Baik, selanjutnya untuk menutup kajian kita pada pekan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih buat semuanya.